Berterima kasih di sini dan video ini kita akan bahas jika Sanji pun akan memiliki Housoku no Haki. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, dimana ini selalu menjadi perdebatan nih, terutama fanboy garis keras dari Babang Sanjay yang merasa telah disalip pakai P ya, bukan pakai B, oleh Babang Zoro karena sudah terkonfirmasi jika Zoro memiliki Housoku no Haki, apalagi di anime yang baru sampai sana. Dan tidak hanya itu, setelah Wano Kuni pun Sanji bukan lagi orang nomor 3, bahkan dia turun ke nomor 4. Ya benar, lagi-lagi Jinbei menyalip posisinya, yang apakah Jinbei juga punya Housoku no Haki. Nah, untuk hal ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video sendiri ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Sanji akan memiliki Housoku no Haki? Jadi pastikan sebelum kita analisis lebih dalam, buat yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Serta pastikan juga kalian tonton video sampai habis agar tidak baca judul langsung komen yang semakin terlihat nih kualitas SDM-nya. Kenapa harus sampai habis? Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Jadi siapkan kopi, jangan lupa meni besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, sebelum kita langsung membahas ke Sanji, pasti bakal langsung banyak sangkalan nih. Lah bang, Sanji kan gak ada hubungan dengan pengguna Housoku, gimana dia bakal punya? Kan syaratnya harus impian menjadi raja, sedangkan Sanji sendiri impiannya cuma nemuin All Blue doang, yang gak masuk akal banget lah bang. Oke, dimana hal paling dangkal dari pengguna Housoku no Haki adalah dikatakan memiliki impian untuk menjadi seorang raja. Tapi, apa iya harus punya impian itu untuk menjadi pengguna Housoku? Yang sejujurnya, bagian itu pun sudah kurang relevan menurut saya, karena dikatakan di awal sekali, bahkan sebelum penjelasan Haki, dikatakan oleh Rayleigh jika hanya seorang dengan impian raja lah yang bisa mempunyai Housoku no Haki. Alias, itu sudah kuno sekali. Nah, mari coba akan kita lihat beberapa karakter yang memiliki Housoku no Haki, dari ke-18 karakter atau mungkin 17 lah ya, karena untuk Garp memang belum terkonfirmasi, tetapi seharusnya dia punya. Di sini ada karakter yang sudah mati dan masih hidup pun akan dijadikan contoh. Dan apakah kesemua karakter ya memiliki impian menjadi seorang raja? Pertama adalah Shanks ini sendiri. Apa impian dari Shanks tersebut? Untuk hal ini kita masih belum tahu, tetapi bahkan sejak kematian Roger, dia tidak menginginkan menjadi raja bajak laut, terutama yang baru-baru ini kita dapatkan. Untuk Jauh pula, walaupun dia ketua dari Hapau Navy, tetapi tidak ada impian untuk menjadi seorang raja apapun. Kaido juga dia bilang akan mengubah dunia ini, tetapi tidak ingin menjadi raja dari apa-apa. Sengoku, dia ini pemimpin admiral sebelumnya, tetapi tetap saja Sengoku masih seorang bawahan dari pemerintahan dunia, yang berarti dia bukanlah raja. Dan kenapa dia punya Housoku no Haki? Untuk Rayleigh, dia tetap tangan kanan dari Roger, tetapi dia juga punya dan sangat hebat, walaupun dengan sebutan di Dark King-nya, yang entah nih King apa yang dimaksud dari sebutan tersebut. Yang bahkan untuk orang-orang ini seperti Katakuri, Yamato, Ace, dan Oden, mereka hanyalah seorang followers atau pengikut saja. Katakuri yang mengikuti ibunya dan tidak punya ambisi raja, tapi dia punya Housoku. Yamato pula sama, dia ini mengikuti impian Oden, tetapi dia punya Housoku no Haki juga. Dan untuk sendiri yang bahkan dia hanya ingin tahu apakah dia boleh hidup di dunia ini atau tidak, yang berarti dia tidak memiliki impian seorang raja, tapi dia juga punya Housoku. Dan Oden pun, walaupun dia dijadikan seorang shogun, tetapi impiannya hanyalah ingin mengarungi lautan saja dan tidak ada impian menjadi raja apapun itu. Yang bahkan Shirohige yang hanya impiannya untuk membuat keluarga saja tanpa menjadi raja apa-apa, tetapi dia juga sangat ahli memiliki Housoku no Haki. Nah, mungkin dari sini bakal banyak yang langsung bilang, lah bang, tapi kan dikatakan juga kalau Housoku no Haki itu menurun, alias bisa didapatkan dari bapaknya. Tuh buktinya, Yamato, Ace, Luffy, Katakuri semuanya punya karena orang tuanya bisa Housoku no Haki. Yang sejujurnya untuk Luffy sendiri kita masih belum tahu karena belum terkonfirmasi untuk orang tuanya, yaitu Dragon dan Garp jika dia punya.
Walaupun kita sangat yakin jika mereka pasti punya. Tetapi coba kita lihat untuk satu hal ini, yaitu Hanko. Dimana toh adik-adiknya saja dia tidak punya haus Konohaki, yang bukankah jika itu bisa diturunkan melalui gen, harusnya mereka juga pasti punya dong. Dan untuk Chijou sendiri, yaitu cucunya alias Sai, setidaknya sampai saat ini dia juga belum terkonfirmasi memiliki Hausoku no Haki. Yang bahkan Zoro pula tidak ada indikasi keluarganya punya, yang kalaupun iya seharusnya dari Orochimaru dan sisanya pasti punya. Untuk Oden sendiri harusnya Kozuki Sukiyaki atau bapaknya pasti punya jika itu adalah keturunan. Dan tentu saja Doflamingo harusnya ayahnya juga yang seorang Tenryubito Homing akan punya, tetapi kenapa dia selemah itu? Dimana dari beberapa faktor ini saya cukup yakin jika Hausoku bukanlah sesuatu yang terjadi secara random atau the chosen one yang terpilih yang ditakdirkan atau apapun itu, tetapi Hausoku adalah hal yang bisa terus-menerus ditempa, dilatih hingga akhirnya bisa dibangkitkan. Nah, lalu apakah bisa membangkitkan Hausoku no Haki ini? Dimana sebelum menguatkan Sanji yang punya Hausoku, kita harus memahami dari fundamental atau fondasi tentang Haki ini dahulu, yang dikatakan oleh orang yang menjelaskannya pertama kali, yaitu Rayleigh. Dimana awal pengenalan Haki, dia berkata bahwa Haki ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua orang di dunia ini, kemampuan untuk merasakan energi spiritual dan melampaui musuh yang dimiliki oleh setiap orang. Tetapi dengan tingkatan yang berbeda-beda, yang dilanjutkan lagi, jauh lebih banyak orang yang tidak menyadari hal itu, dan banyak juga yang hidup tanpa mencapai potensi tertinggi dari kemampuan yang mereka miliki. Nah, dari kalimat ini kita bisa lihat bahwa level Haki dari orang saja sudah sangat unik atau berbeda-beda, tetapi tetap saja semua orang pada dasarnya memiliki sesuatu yang dinamakan Haki di dalam tubuhnya. Dan lanjutan dari Rayleigh juga, dia berkata jika Kenbun dan Busosoku adalah dua jenis kemampuan Haki yang paling dasar, tetapi dalam kasus yang cukup langka, hanya beberapa orang lah yang dapat memanipulasi bentuk ketiga dari Haki yang dinamakan Hausoku no Haki. Yang dari sini seharusnya kalian sudah bisa mendapatkan poin yang dikatakan oleh Rayleigh ini, di mana kalimat utamanya adalah di bagian ini. Walaupun kau bisa mengontrolnya, tetapi Hausoku no Haki ini tidak bisa dilatih untuk lebih kuat secara langsung seperti Busou dan Kenbun yang diajarkan kepada Luffy. Karena ini adalah hasrat semangat yang dimiliki oleh usernya. Salah satu cara untuk membuatnya lebih kuat, ya hanya ambisi dari pemiliknya lah yang harus lebih kuat lagi. Yang dari sini sangat terjawab sekali kalau Hausoku no Haki dapat dibangkitkan, dapat awakening, terbentuk seiring ambisi atau hasrat dari karakternya yang bertambah kuat. Yang bahkan di sini pun Rayleigh berkata kepada Luffy bahwa kemampuanmu dengan Hausoku no Haki telah bangkit. Nah oke, dari beberapa quotes panjang dari Rayleigh tadi, seharusnya kalian sudah bisa dapat poinnya ya, bahwa Hausoku no Haki tidaklah untuk karakter-karakter dengan takdir atau apapun itu, tetapi setiap orang pun bisa memiliki atau membangkitkan Hausoku no Haki jika mereka memiliki hasrat yang sangat tinggi. Hal ini pun sudah pernah kita lihat langsung, yang tentu saja karakternya adalah bagian dari karakter utama kita, dan dia adalah Babang Zoro. Benar, dia memiliki impian untuk menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia sejak lama, yang notabene impian ini sudah sejak lama sekali lah, bahkan sebelum kenal dari Luffy. Tetapi sejak lama itu dia tidak punya Hausoku no Haki, yang bahkan pasca time skip pun setelah dilatih oleh Mihawk, dia masih tidak mempunyai Hausoku no Haki ini, yang bahkan tidak bisa menggunakannya. Tetapi setelah dia melawan Kaido dengan hasratnya dan dirinya juga yang terus makin menguat, secara tidak sadar dia bahkan mengaktifkan Hausoku no Haki tersebut. Dan tidak hanya itu, dia menginfuse ke pedangnya dan berhasillah dia melukai Kaido di mode hybridnya. Lebih dulu, jauh sebelum Luffy dapat melukai Kaido. Dan lebih jauh lagi, bahkan ketika dia melawan King, dia sudah bisa mengontrol penggunaan Hausoku no Haki dan memingsankan kroco-kroco yang akan melawannya tersebut. Itu saja sudah satu bukti Hausoku no Haki dapat bangkit seiring karakternya semakin kuat. Makanya Kaido pun menjelaskan hanya orang-orang terkuat yang berkali-kali mengalami hidup matilah yang bisa menginfuse Hausoku no Haki ke serangan, karena hasratnya, jiwanya, semangatnya sudah ditempa ke level tertentu. Dan kembali ke pertanyaan awal, kenapa Sanji cocok untuk menjadi seorang raja atau pemilik Hausoku no Haki?
Yang sebenarnya banyak kesamaan dari para pemilik House Konohaki ini adalah orang-orang yang secara tidak sadar bisa mengikutinya tanpa dia memerintahnya dengan kekerasan atau apapun itu. Bahkan di banyak case mengubah musuh menjadi teman. Hal ini bisa kita lihat dari Zoro yang dia sebenarnya tipe yang sangat cuek sekali, tetapi orang-orang pada percaya dan akhirnya mulai mengikuti Zoro. Contohnya seperti Samurai Wano Kuni yang secara tidak sadar mengikuti Zoro dan masih banyak lagi. Untuk Luffy, Roger untuk hal itu sangat jelas lah ya, karena mereka seorang kapten juga. Oden pula tanpa dia mau, tahu-tahu terbentuklah Scabbard yang mereka semua sangat mengidolakan Oden ini. Dan sebenarnya untuk Sanji pun dia memiliki hal yang sama. Ya walau jika di kru topi jerami dia selalu kalah suara oleh Luffy dan Zoro, tetapi jika kedua itu tidak ada, Sanji adalah pemimpin dari kru yang ada. Dulu ketika di insiden Flying Fish Rider di Sabone Archipelago, bahkan Sanji menjadi pemimpinnya yang dipanggil Master oleh Duval juga, yang awalnya Duval ini adalah musuhnya. Lalu ketika Sanji memimpin G5 juga di Pang Hazard yang seharusnya itu adalah musuh, lagi-lagi hal sama pun terjadi. Yang bahkan ketika di Pulau Zou, Sanji dengan Brook, Nami Chopper yang lain-lain, dialah yang memimpin kru di pulau tersebut kan, di saat Luffy dan Zoro tidak ada. Jadi bisa dibilang Sanji ini memang sejak awal seorang born leader yang terlahir sebagai pemimpin. Selain itu, Sanji juga adalah seorang yang memiliki hasrat atau tekad yang sangat-sangat kuat sekali. Dia adalah salah satu karakter paling keras kepala jika masalah tekad ini. Yang sejujurnya sangat wajar, dia memiliki background yang sangat keras sekali. Toh di masa kecilnya dia dibully habis-habisan, bukan oleh orang lain tetapi oleh keluarganya sendiri. Dan sebenarnya satu yang banyak lupa, jika kalian masih ngotot, bang pokoknya untuk punya House Konohaki dia harus punya impian raja, ya seperti yang kita sindir di bagian awal lah. Tapi apakah kalian lupa Sanji juga dia adalah seorang anak raja, bos. Dia ini anak dari Raja Germa, Vinsmoke Judge, dan dia adalah seorang anak bangsawan. Dan mungkin terakhir dari Speak Simple Sanji tidak lain adalah salah satu sayap dari sang Raja Bajak Laut yang sudah sewajarnya dia akan membangkitkan House Konohaki dan membuktikan dirinya sebagai nakama yang patut diperhitungkan. Dia akan menjadi petarung tingkat atas, walau tentu sajalah kelasnya sangat beda dengan Zoro. Toh role-nya juga sudah sangat berbeda di Bajak Laut Topi Jerami. Zoro adalah seorang petarung, sedangkan Sanji adalah seorang koki. Mau siapa lebih kuat lagi-lagi bukan masalah, tetapi peranlah yang akan menentukan kehebatan itu. Bahkan Luffy sendiri pun berkata langsung kepada Sanji, tanpanya dia tidak akan bisa menjadi Raja Bajak Laut. Dimana ini adalah salah satu momen terepik yang bikin mata berkaca-kaca dan merinding parah. Nah, jadi apakah jika Sanji punya House Konohaki, dia akan menjadi super kuat begitu saja? Ya tentu saja jawabannya tentu saja tidak. Karena seperti perkataan Relic, yaitu akan linear dengan kekuatan dari karakternya. Bukan semacam instant power up yang begitu-begitulah. Sanji memang sudah sangat kuat sejak lama, tetapi jika dia bisa membangkitkan House Konohaki-nya, itu akan mengamplify kemampuannya untuk membuff kemampuan yang sudah ada ke level yang lebih tinggi lagi. Dimana saya merasa ada beberapa tingkatan yang diperlukan untuk memaksimalkan potensi haki yang ada. Contohlah, penglihatan masa depan adalah bagian dari Ken Bunsoku, tetapi saya merasa salah satu caranya adalah mereka perlu House Konohaki untuk membangkitkan kemampuan tersebut. Karena orang-orang yang bisa melihat masa depan seperti Luffy, Katakuri, dan Shanks, mereka semua memiliki House Konohaki. Yang bahkan Kaido juga dia memiliki Housoku no Haki juga. Untuk Sanji sejauh ini dikatakan jika dia belum bisa melihat ke masa depan, tetapi dia memang memiliki indera atau sense di Ken Bunsoku yang sangat baik saja, seperti perkataan Oda di SBS yang lebih baik dibandingkan Luffy dan Zoro. Tetapi satu kemampuan unik yang menurut saya akan Sanji miliki adalah Ken Bunsoku yang dapat menghilangkan hawa keberadaan. Ya benar, ini adalah kemampuan yang pernah dikatakan oleh Relic bahwa dia pernah memukul Luffy saat menghilangkan hawa keberadaannya, dan hasilnya Luffy tidak bisa melihat arah serangan tersebut. Yang sejujurnya ini akan sangat cocok untuk Sanji yang bisa bergerak dengan sangat cepat sekali. Dan bahkan sekarang saja, kecepatan di exoskeleton dengan Vinsmoke-nya sudah membuat dirinya seakan-akan bisa menghilang. Jika super cepat plus hilang hawa keberadaan, bukankah itu sebuah ultimate power? Kemampuan yang cocok dengannya sebagai seorang yang seperti assassin, pembunuh dalam diam. Nah, jadi untuk video kali ini kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apakah Sanji akan memiliki Housoku no Haki?
Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.